Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pertemuan dan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, berkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas Cipur serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Dokter dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Sembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, dan youth dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertemu bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di ibadah hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, melawat setiap kita. Mari kita semua satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami hidup sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kepadamu. Ini kerinduan setiap hati kami, biar Engkau melawat kami lebih lagi, biar semua pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa-Ku merindukan-Mu. Mari kita ungkapkan kerinduan kita pada Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat
kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih-Mu Tuhan lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya, kami sembah, kami rindukan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Mari kita sembah Tuhan. Angkat pujian ucapan syukur-Mu, Yesus. Ya Rabba 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 ya Rabba. Haleluya. Ya Rabba 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 Shanda Rabba Siki ya Rabba. Ya Rabba Rabba ya Rabba ya Rabba Shanda. Ya Rabba ya Rabba. Terpuji nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Ya Rabba 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 ya Rabba Shanda. Ya Rabba 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 ya Rabba Shanda. Ya Rabba 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 ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syakara. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
Tuhan. Nyanyikan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup kami setia Tuhan. Sepanjang hidup Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Oh, nafasku memuliakan-Mu. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh, sangat-sangat baik berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Kau selalu setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kini kami akan lebih lagi memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji, memuliakan akan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, Yesus Kristus. Sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
Tuhan sumber dari segalanya. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kau alasan kami untuk hidup, Tuhan. Katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban bagi kami. Sebab tangan kasih-Mu Tuhan tersedia bagi kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Mari sama-sama katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah online GB Philadelphia Blessing Family. Bapak Ibu, mari siapkan saudara semua, hati saudara semua untuk dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Sehingga kami bisa berada dalam bulan ini, semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kami punya kesempatan dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diurapi juga semua umat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul keputusan penting dalam hidup, saudara. Saudara, kita yakin bahwa keputusan dalam hidup bisa membuat masa depan seseorang itu berpotensi lebih baik. Yang percaya katakan amin.
Dari waktu kita mempelajari tentang pertumbuhan pribadi, tentu tidak lepas dari apa yang namanya sebuah keputusan. Jadi kadang-kadang memang harus ada dua sisi, keputusan tapi juga melaksanakannya atau actionnya. Bapak Ibu, kita percaya bahwa semua yang sehat itu pasti mengalami yang namanya pertumbuhan setiap hari. Ya, betul, saudara. Semua yang sehat itu pasti mengalami pertumbuhan. Bayi yang sehat, tentu yang tidak stunting, itu pasti tambah lama, tambah besar. Saudara. Benar nggak, saudara? Mari kita lihat satu ayat yang bagus sekali bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang tepat dalam hidup kita. Lukas 12 ayat yang ke-57. Firman Tuhan katakan demikian. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudara, firman Tuhan katakan kita belajar untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita. Saudara, saya yakin ada banyak sekali keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Betul nggak, saudara sekalian? Tapi beberapa poin ini yang saya akan bagikan, ini akan mewakili dari keputusan-keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita. Ada sebuah kutipan yang bagus yang menyatakan bahwa bagaimana keadaan kita hari ini adalah hasil dari ribuan keputusan kita di masa lalu. Itu sebabnya keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan sekali hari esok kita. Engkau yang percaya katakan amin. Saya ingin berbagi ada 5 poin keputusan yang penting dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kita belajar bertumbuh di dalam sikap kita, saudara. Kalau kita baca Amsal 12 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan, tangan orang rajin itu memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, ini berbicara tentang attitude, sikap kita. Saudara sekalian, saya ingin coba share. Kalau kita di perjanjian lama, kita lihat kisah hidup Yusuf. Saudara. Kenapa Yusuf bisa diangkat Tuhan menjadi orang dua di Mesir? Atau menjadi Perdana Menteri, saudara sekalian. Tentu kita percaya karena God's faktor karena Tuhan. Karena favor of God, karena perkenanan Tuhan. Tetapi kita percaya salah satunya adalah karena Yusuf dikatakan ia memiliki good attitude. Sifat, sikap yang manis, sikap yang baik. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. Kejadian 39 ayat yang ke-6. Saudara lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan segala miliknya diserahkannya apa saudara? Pada kekuasaan apa? Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun. Selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf apa saudara? Manis sikapnya. Dan elok parasnya. Wow. Semakin baik sikap Anda hari ini, semakin besar peluang Anda menjadi orang berhasil dalam kehidupan. Saudara bisa jawab di dalam hati, saudara ya. Ini dijawab dalam hati tentunya kalau Anda lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya paling sulit bersikap positif saat kapan? Oh Pak, saya sulit sekali bersikap positif kalau ada orang yang mengkhianati saya. Kalau ada orang yang memfitnah saya akan balas. Nah, ini Anda belajar coba sikap hati saudara. Dan kemudian Anda jawab dalam hati, perubahan yang Anda mau lakukan apa saudara sekalian? Mungkin Anda belajar untuk lebih sabar, Anda belajar untuk hidup positif dalam kehidupan ini, dan lain sebagainya. Ini yang saya mau sampaikan. Orang cenderung ya, untuk bersikap negatif kalau orang bersikap negatif sama dia. Orang cenderung membalas yang baik dengan baik, yang jahat dengan jahat. Maka pakai istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hari ini kita belajar untuk selalu bersikap yang baik. Saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara, kita meyakini hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai.
Jadi Anda tahu bahayanya kalau Anda bersikap negatif, maka Anda akan menuai juga hal-hal yang negatif tentunya. Kalau kita kerjasama dengan orang, kemudian sikap kita positif, orang lain itu juga akan menunjukkan sikap yang positif kepada Anda. Yang percaya katakan amin. Karena kita percaya sikap itu menular. Attitude is contagious. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sikap kita marah-marah kepada anak kita tanpa jelas marahnya apa, maka itu akan menular juga. Anak-anak kita akan bertumbuh menjadi orang yang suka marah-marah. Tapi kalau kita sering menghargai anak kita, memuji mereka, pasti akan ditiru juga oleh anak-anak kita. Yang akan hidupnya juga suka memuji dan menghargai orang lain. Bapak Ibu, ini yang pertama. Membangun sikap kita, bertumbuh dalam sikap. Yang kedua, keputusan penting dalam hidup adalah kita belajar untuk merawat apa saudara? Kesehatan kita. Efesus pasal 5 ayat 29 bilang begini. Sebab tidak pernah orang apa saudara? Membenci tubuhnya sendiri. Tapi dia akan mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Anda dengar firman Tuhan, lihat firman Tuhan ini. Tidak mungkin orang akan membenci tubuhnya sendiri. Dia akan pasti merawat tubuhnya. Dia akan merawat kesehatannya. Kalau Anda baca dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga apa saudara? Engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam apa saudara? Dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini kerinduan Tuhan untuk kita sehat-sehat. Baik tubuh jasmani kita, fisik kita, mental kita, bahkan rohani kita. Semuanya sehat. Engkau yang percaya katakan, amin. Saudara, ini perlu Anda mengerti. Tubuh Anda adalah kendaraan untuk Anda bisa mencapai tujuan hidup Anda yang tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin. Dan kalau Anda mengerti hal ini, maka pasti Anda akan merawat kendaraan tersebut. Supaya apa? Supaya lewat kendaraan itu Anda bisa mencapai tujuan hidup Anda. Kalau Anda sakit-sakitan, gak bisa. Anda tidak bisa akan mencapai tujuan hidup yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Bapak Ibu, ini barang berharga yang seringkali dianggap barang murahan. Yaitu apa? Kesehatan kita. Karena banyak orang yang tidak merawat tentang kesehatannya. Anda coba renungkan ya. Dan mungkin berikan nilai lah ya. Coba Anda cek pola makan saudara. Bagaimana pola makan saudara? Coba cek Anda suka berolahraga atau tidak. Dan waktu istirahat Anda bagaimana? Secara total Anda beri nilai jujur. Kalau Anda rasa bagus itu kasih nilai A. Kalau berarti yang jelek. Anda kurang olahraga, pola makan kacau, makanya tiap hari cuma mie instan. Tentu tidak sehat dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, sering orang kalau sudah sakit, baru mau berolahraga. Contoh ya, orang yang kena stroke ke dokter. Dokter anjurkan, Bu, supaya Bapak tidak kena stroke yang kedua kali, maka Anda perlu berolahraga ya. Ya, jalan kaki, jalan santai, mungkin seminggu 3-4 kali. Ya, kurang lebih 30 menit. Kalau Anda yang mau sehat, pasti Anda lakukan supaya Anda tidak terkena stroke yang kedua kali mungkin. Anda lakukan, tapi setelah sakit, kenapa nggak dibalik? Sebelum terkena sakit, Anda berolahraga secara teratur dan apa? Rutin dalam kehidupan saudara. Lebih baik kita mempersiapkan diri daripada apa saudara? Kita memperbaiki diri. Betul nggak saudara sekalian? Nah, saya ingin menyampaikan ada beberapa pendapat ahli atau dokter yang menyatakan begini. Hidup sehat itu ternyata murah. Tapi sakit itu mahal saudara sekalian. Dia katakan beberapa poin. Ya, kalau mau hidup sehat, rajin olahraga, jalan kaki mungkin 30 menit sehari. Minum air putih secukupnya tentu sesuai berat badan. Biasanya kita kenal dengan 30 cc kali berat badan. Tapi kalau saudara yang punya fungsi ginjal terganggu tentu sesuai anjuran dokter. Ada cuma 1 liter, 600 ml dan sebagainya. Tapi menariknya diajarkan untuk bisa menyanyi, tertawa. Artinya Anda punya hati yang gembira. Firman Tuhan dengan jelas kata hati yang gembira.
itulah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Dokter ini pun manjuan tidur 7 jam sehari dan jangan tidur terlalu larut malam, saudara. Sekali-sekali boleh, tapi jangan setiap hari. Pasti akan jebol kesehatan saudara. Anda belajar untuk berpikir positif dalam hidup. Anda belajar menjaga pola hidup saudara. Mengatur stres Anda. Mengelola dengan baik. Jangan overthinking. Berpikir terlalu berlebihan. Atau jangan over dalam bekerja juga. Amin, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini ada penelitian. Ternyata ada fenomena yang menarik. Yaitu yang kurang bagus sebenarnya. Banyak yang cuci darah di bawah usia 30 tahun. Anak-anak muda. Ternyata penyebab utamanya yaitu karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang mungkin sering konsumsi yang makanan-makanan yang penuh yang banyak garam. Atau yang karena penyebab diabetes atau kencing manis. Karena dari sejak muda sudah makan makanan yang manis-manis. Saya kasih contoh ya. Ada orang penggemar minum kopi. Minum kopi bagus, sehat. Kalau cuma 1 gelas sehari 200 ml mungkin. Tapi masalahnya kopinya dikasih kopi susu. Apalagi susu kental manis yang kadang-kadang 30 ml sampai 40 ml. Wow. Coba kalau Anda 2 kali sehari. Tinggi sekali gula tersebut. Atau banyak orang yang suka minuman yang berkaleng atau yang berkarbonat dalam kemasan. Itu kurang sehat tentunya. Karena sangat tinggi sekali mengandung gula. Jadi tentu kita harus bijak sekali. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin bahas sedikit. Hari-hari ini kita sering mendengar istilah mental health atau kesehatan mental. Apa sih makna kesehatan mental? Menurut WHO, bahwa ternyata manusia bukan hanya terbebas dari sakit atau cacat, namun juga memiliki kondisi fisik, mental yang baik, sosialnya juga baik, saudara sekalian. Saya mencoba mengambil definisi daripada WHO bahwa kesehatan mental itu adalah begini, saudara. Orang yang sehat mental, kondisinya sejahtera secara individu, tapi disertai dengan sikap dia menyadari kemampuannya sendiri. Dia mampu mengatasi masalahnya. Dia dapat bekerja secara produktif. Dan ini yang penting, dia dapat berkontribusi terhadap komunitas dia. Ada amin, saudara sekalian. Tapi orang yang punya mental sakit, begini saudara. Suasana hatinya gelisah, pikirannya buruk, emosinya tidak terkendali, produktivitasnya menurun. Perilakunya jadi buruk. Relasinya tentu buruk dengan sesama, bahkan bisa saja dengan Tuhan, saudara sekalian. Jadi saya bisa begini, saudara sekalian. Jadi kondisi orang yang mentalnya sakit, ciri-cirinya yang pertama, dia mengalami stres. Apa itu, saudara? Dia mengalami tekanan mental. Karena mungkin pekerjaan yang terlalu memberatkan, target-target, atau mungkin karena faktor keuangan, saudara. Karena juga mungkin faktor hubungan sosial. Sehingga orang akhirnya menjadi gelisah, sensitif, mudah marah, apalagi menarik diri dari pergaulan, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Kondisi orang yang mentalnya sakit juga berlanjut kepada apa? Cemas yang berkelebihan secara konstan. Kenapa? Karena faktor trauma. Trauma kekerasan, ada intimidasi mungkin. Karena mungkin dilecehkan. Sehingga orang ini sulit rileks dan sulit berkonsentrasi. Dan seringkali jantungnya berdebar-debar. Yang terakhir ciri khasnya adalah orang yang mentalnya sakit adalah dia akan mengalami depresi. Apa itu, saudara? Gangguan suasana hati yang sedih terus-menerus bahkan hingga berbulan-bulan. Susah makan, susah tidur. Karena kenapa? Karena mungkin stres yang berkelanjutan. Karena mengalami kesepian. Karena mungkin kehilangan orang yang dicintai. Sehingga akhirnya hidupnya menjadi pasif, merasa bersalah, dan khawatir yang berlebihan. Jadi saya boleh singkatkan begini, perbedaan mental sakit dan mental sehat itu begini. Mental sakit pikirannya sulit konsentrasi, berpikir negatif, perasaannya gelisah, tidak bisa atasi masalah, dan tindakannya pasti merugikan, saudara. Tapi kalau orang mentalnya sehat, pikirnya positif, punya tujuan yang jelas, perasaannya positif, ada kasih, ada sukacita dalam hidup, ada semangat dalam hidup. Dan tentu tindakannya saudara? Jadi berkat dalam kehidupan. Nah, saudara, seringkali
Bagaimana Pak Rudi kita menjaga kesehatan mental kita? Ada beberapa poin yang saya coba bagikan, saya pelajari dari beberapa psikolog, saudara. Pertama adalah lakukan hal yang Anda suka. Mungkin Anda nonton lah, tapi juga jangan over. Nonton yang Anda suka, mungkin film lucu-lucu dan sebagainya. Baca buku, saya anjurkan baca firman Tuhan. Dan kemudian baca buku-buku yang lain. Mungkin jalan-jalan, saudara. Tidak perlu yang mahal-mahal ke luar negeri, mungkin di luar kota saja Indonesia. Atau mungkin sekitar Sulawesi Selatan. Ada banyak tempat yang Anda bisa healing, saudara sekalian. Atau kuliner, makan, saudara. Tapi jangan juga over, saudara sekalian. Sesuai tentu dengan kantong saudara. Mendengar musik rohani, pujian penyembahan. Yang membuat hati Anda kuat kembali, disegarkan kembali. Dan tentu Anda menyukai olahraga. Tentu Anda yang olahraga yang Anda suka, sudah mungkin bulu tangkis, tenis meja, jalan pagi, berlari, dan sebagainya. Yang berikutnya, bagaimana menjaga kesehatan mental Anda? Luangkan waktu untuk beristirahat. Istirahat yang cukup tentunya. Yang berikutnya, jalin kontak dengan teman dan keluarga. Kalau Anda anak muda di sini, ayo orang tuamu lah tempat Anda bisa curhat, saudara sekalian. Ngobrol, nyampaikan sesuatu. Jangan disembunyikan. Yang berikutnya bagaimana memiliki mental kesehatan yang baik adalah Anda belajar bercerita pada orang yang Anda bisa percaya. Amin, saudara. Jangan orang yang ember bocor, saudara sekalian. Yang terakhir, Anda belajar punya peer support group atau komunitas yang mendukung. Philadelphia Blessing Family, kita punya komunitas yang namanya kelompok sel atau kita bilang rukun, saudara sekalian. Saudara, pemimpin-pemimpin rukun kita bukan orang yang sempurna, tapi mereka orang-orang yang siap memberikan dukungan, mendoakan saudara, sehingga kita semua di rukun tersebut bisa bertumbuh bersama-sama, saling bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Engkau yang percaya, katakan amin. Saudara, ini penting. Jika pola kerja Anda terganggu, frekuensi kemunculan semakin sering, depresi, misalnya stres, dan Anda cenderung ingin mengakhiri hidup, jangan ragu untuk minta bantuan profesional. Anda konsultasi ke psikolog mungkin, atau Anda datang ke pelayanan kesehatan atau dokter ahli jiwa atau psikiatris. Seringkali orang salah, wah kalau sudah ke dokter jiwa, psikiatris, wah berarti sudah jadi orang gila, ODGJ. Tidak, saudara. Belum tentu supaya Anda cepat ditangani. Ada amin, saudara. Yang ketiga, keputusan penting dalam hidup yang ketiga adalah memperhatikan keluarga kita. Itu keputusan yang penting dalam hidup kita. Mazmur 128 ayat 3-4 menyatakan begini, saudara. Istrimu akan apa, saudara? Menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Keluarga itu seperti bola kristal. Bukan bola basket. Ya kalau bola basket sering didribble, dipantul-pantul, bolanya tidak rusak. Tapi kalau keluarga, karena seperti bola kristal, kalau dipantul sekali saja, maka kristal tersebut bisa jadi hancur, bahkan hancur berkeping-keping. Saudara, artinya apa, saudara? Kita perlu merawat, memperhatikan keluarga kita. Karena ini adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Tentu setelah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara sekalian. Anda pernah mungkin nonton keluarga, film-film keluarga Cemara. Ada lagunya yang bagus. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin, saudara. Itu betul, saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, banyak keluarga yang bisnisnya hancur. Karena apa? Keluarganya hancur. Suatu kali ada seorang bapak datang kepada seorang hamba Tuhan di satu kota, ya bukan di Makassar, saudara, di kota lainnya. Dia datang hamba Tuhan dan dia menangis-nangis. Dan katakan istrinya nggak pulang-pulang, anak-anak ditinggalkan, tinggalkan rumah mereka. Ternyata setelah dikonseling, ditanya, dikorek, ternyata bapak ini sangat gila kerja. Sehingga tidak ada waktu untuk keluarga. Saudara sekalian, ia berpikir, saudara, ya, yang menghasilkan uang dan mencari uang, dia pikir dia kasih uang kepada istri dan kepada anaknya itu cukup, saudara. Ternyata itu nggak cukup.
Keluarga Anda, keluarga kita perlu waktu Anda. Perlu kehadiran Anda sebagai seorang suami. Perlu kehadiran Anda sebagai seorang istri. Perlu kehadiran Anda sebagai seorang ayah. Perlu kehadiran Anda sebagai seorang ibu dalam kehidupan mereka. Engkau yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu, ini saya mau sampaikan, kesuksesan. Tapi kalau Anda mengorbankan keluarga, sebetulnya bukan kesuksesan. Sesungguhnya kesuksesan kalau mengorbankan keluarga adalah sebuah kegagalan. Saudara. Anda sukses bila keluarga terdekat jadi orang-orang yang mengasihi dan mendukung Anda. Boleh nggak saya minta Anda WA nanti setelah dengar firman WA, teks atau mungkin telepon. Anda katakan kepada orang tua Anda, mungkin yang di sini sebagai seorang anak, katakan, Mam, Pap, I love you. Atau sayang Papa, saya sayang Mama. Mungkin Papa mamanya ya kaget. Habis minum obat, apa yang tiba-tiba bilang I love you. Gak apa-apa. Mulai sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara. Saudara, ini penting. Khotbah ini tidak akan mengubah Anda kalau Anda tidak melakukan perubahan. Kalau Anda tidak praktekkan dimulai dari sekarang. Engkau yang percaya, katakan apa saudara? Amin. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya ada orang bos begitu galak di kantor? Kenapa ada guru begitu galak di sekolah? Begitu disiplin, memberikan hukuman-hukuman yang berat? Bisa jadi, mungkin karena bos atau guru itu di rumah tidak dihargai di keluarganya. Bisa jadi, mungkin punya pergumulan di rumah dan dia bawa ke kantor atau di sekolah, saudara sekalian. Saudara, seringkali ada orang tua yang mungkin tidak bisa mengatakan papa sayang kamu atau mama sayang kamu. Karena mungkin orang tua dulu susah memang. Karena Anda dapat ilmunya dulu dari orang tuanya mereka juga atau kakek nenek kita dulu. Kenapa kita nggak balik? Kita yang mengatakan, Pa, saya sayang kamu. Ma, saya sayang kamu. Bapak Ibu, ini penting sekali. Keluarga kita adalah orang-orang yang paling mendukung atau mengasihi kita. Paling mengharapkan kita sukses. Kalau kita isi tabungan kasih mereka. Keluarga itu saudara punya namanya tabungan kasih. Kalau kita transfer uang ke rekening istri atau anak kita, pasti penuh rekening mereka. Ada uang pasti di rekening mereka. Sama. Kalau yang namanya tabungan kasih itu bisa penuh. Kalau kita transfer kasih kepada pasangan hidup kita atau pada anak-anak kita. Engkau yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, ada satu peristiwa miris. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Kusumayati. Umur 63. Terancam masuk penjara karena digugat oleh anak kandungnya yang bernama Stefani Sugianto. Umurnya 38. Dia digugat karena perihal harta warisan dan perusahaan yang ditinggalkan oleh suaminya. Oleh namanya Pak Sugianto yang sudah jadi almarhum, saudara sekalian. Bapak Ibu, saya tidak membahas yang lainnya. Walaupun mungkin anaknya merasa. Tapi saya membaca peristiwa ini. Saya sudah mendengar dari sejak lama ternyata anak ini sudah tidak berbicara sama orang tuanya. Sama mamanya. Hubungannya sudah renggang. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini penting sekali. Sebagai hamba Tuhan kita sampaikan. Walaupun orang tuamu ada kesalahan. Tetapi Anda belajar tetap menghormati dan menghargai orang tua saudara. Yang percaya katakan amin. Saya pernah mendengar perkataan seorang dokter. Dia seorang dokter geriatri atau untuk mengatasi penyakit-penyakit orang tua. Dia katakan begini, manusia itu punya siklus. Lahir, jadi bayi, kemudian anak kecil, remaja, pemuda, jadi dewasa, lanjut usia jadi orang tua dan cenderung akan jadi pikun dan menjadi seperti anak kecil kembali. Tapi dia katakan begini, walaupun nanti orang tuamu menjadi pikun dan seperti anak kecil, tapi dia tetap orang tua Anda. Dia bukan anak kecil. Anda tidak sebisa seenaknya memarah-marahi, saudara. Wih, ini penting saudara sekalian. Kita harus tetap menghormati dan menghargai orang tua kita. Engkau yang percaya katakan, amin saudara sekalian. Yang keempat, keputusan penting dalam hidup yang keempat adalah belajar mengelola keuangan dengan benar. Ini tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Kenapa keuangan? Karena hampir semua hidup kita berhubungan dengan uang. Karena kita tidak bisa beli nasi uduk dengan hanya doa. Kita nggak bisa beli mie goreng dengan doa. Semua butuh uang. Harus pakai uang.
bayar sekolah, bayar listrik, pakai bayar transportasi, semua pakai apa? Pakai uang, sudah. Ini penting. Walaupun uang tidak bisa menjamin kebahagiaan, tapi penggunaan uang dengan benar akan membuat hidup Anda menjadi lebih baik. Engkau yang percaya, katakan amin. Anda coba renungkan, saudara. Ini penting, saudara. Cara Anda menggunakan uang akan menyingkapkan apa yang ada di hati Anda. Sering kita dengar begini, orang ini berubah ya. Dulu tidak begitu. Sekarang, jadi mata duitan. Orang jadi serakah. Menghalalkan segala cara demi dapat uang. Tipu sana, tipu sini. Kebenarannya apa begini? Sebenarnya uang itu tidak mengubah diri kita, saudara. Cinta akan uang itulah yang menjadi akar dari segala kejahatan, kata firman Tuhan. Jadi saudara, yang dilakukan oleh uang menyingkapkan topeng-topeng seseorang. Uang akan menyingkapkan apa yang ada di hati seseorang. Kalau kesulitan uang, coba dilihat kehidupannya. Dilihat hatinya apa yang terjadi. Dia semakin percaya Tuhan atau tidak? Rapuh atau bagaimana? Atau dia tinggalkan Tuhan? Orangnya jujur atau tidak? Atau ketika dia berkelimpahan, apakah dia sombong atau tidak, saudara sekalian? Makanya benar, Amsal 30 ayat 7-9 menyatakan begini. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan saudara? Mencemarkan nama Allahku, saudara. Saudara, Anda perhatikan, saudara. Alkitab mengajarkan untuk kita belajar untuk mengelola keuangan kita dengan benar. Kalau Anda mau sukses, maka Anda harus mengelola keuangan Anda dengan baik. Sekali lagi, uang itu netral. Uang akan menjadi hamba yang baik, tapi ia akan menjadi tuan yang jahat, saudara sekalian. Tahukah saudara, sekarang ini ada muncul masalah yang besar untuk Indonesia, yaitu judi online, saudara. Wow. Baru-baru kita dengar peristiwa seorang istri, ya seorang polwan, saudara, tapi membakar suaminya yang juga seorang polisi. Sehingga suaminya tewas. Ternyata, saudara-saudara, motifnya karena dia dapatnya suaminya main judi online. Tabungannya diambil, dilihat, wah berkurang, marah istrinya. Dia bakar, ya akhirnya meninggal. Dia menyesal sekali, ya, tapi dia terancam hukuman yang cukup lama nanti, saudara sekalian. Saya mau katakan begini, kalau Anda, saudara yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan judi online, dalam nama Tuhan Yesus, demi kasih Tuhan, bertobat, saudara. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu akan menghancurkan hidup saudara. Jangan bermain-main dengan api. Karena sangat berbahaya. Tidak ada orang yang main judi kaya raya. Tapi justru hidupnya hancur berantakan. Bapak Ibu, ini saya kasih data. Tahun 2023, PPATK mengendus jumlah transaksi judi online tahun 2023 itu kurang lebih 327 triliun. Atau 800 miliar per hari. Sementara tahun 2024, kuartal pertama saja dari Januari sampai Maret 2024 ini, jumlah transaksi judi online sudah 600 triliun. Wow, saya coba bagi-bagi 600 triliun dibagi 90 hari, kurang lebih 6 triliun per hari, kurang lebih sudah. Jumlah pelaku orang main judi online itu di Indonesia ada kurang lebih 3,2 juta orang. Jadi kurang lebih 1 hari per orang itu hampir 2 juta per orang. 1 bulan per orang, hampir habis uangnya 60 juta. Orang Cina bilang, Hamsyong matilah, sudah setengah matilah. Dan karena judi online ini tidak kenal batas negara, ya kan? Kebanyakan di Kamboja, Filipina, dan beberapa negara yang bandar-bandarnya itu sudah. Makanya kalau kita bilang ekonomi Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja, saudara. Kenapa, saudara? Karena ternyata begini, orang-orang di kampung, mereka beli cuma 2, rokok dan main judi. Ini sangat berbahaya dan sangat merugikan sekali. Yang berikutnya, hati-hati juga dengan pinjol lah. Ya saudara sekalian, memang mudah ya untuk mendapatkan pinjaman online, hanya klik, masukkan email, HP saudara, udah keluar pinjaman. Tapi kan Anda tahu, bunganya kan cukup tinggi, saudara. Rasanya memang waktu dapatkan pinjaman online bisa mengatasi masalah, tapi sebenarnya itu akan menimbulkan masalah yang lain.
Jadi tidak banyak yang karena saudara kasih ini, kalau saudara tidak bayar, lunasi beserta bunganya, maka saudara akan dikejar-kejar terus. Dan semua kontak di HP saudara pasti diambil, dan kemudian disebarkan semuanya. Nama Anda menjadi rusak, harga diri saudara menjadi rusak. Padahal Anda cuma utang beberapa juta, tapi nama baik Anda, harga diri Anda hancur, bahkan tercemar. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena apa saudara? Teror sewaktu ditagih saudara sekalian. Saudara, ini penting saya mau bagikan. Karena itu hati-hati dalam hal ini saudara. Kalau saudara belum punya uang, ya berdoalah dan hidup bijaklah. Berpadanalah dengan apa yang ada. Hiduplah sederhana. Jangan mau kelihatan keren, tapi kere. Ya kan? Merasalah cukup dan puas dalam kehidupan. Saudara, uang saudara bisa memenuhi kebutuhan Anda. Tapi penghasilan saudara tidak bisa sanggup memenuhi gaya hidup saudara. Kebutuhan hidup itu simple, murah. Gaya hidup itu yang mahal. Kasih contoh gini, orang ke warkop minum kopi, ya kurang lebih 10 ribuan lah. Ya kan? Tapi kalau ke kafe yang bagus, bisa 30 ribuan. Benar gak saudara sekalian? Ini kan antara kebutuhan hidup dan apa? Gaya hidup. Kalau tidak punya uang, tahan diri. Jangan berhutang. Amin. Orang bahagia itu bukan orang yang punya banyak harta. Tapi orang yang keinginannya sedikit. Amin, saudara. Yang terakhir, keputusan penting dalam hidup yang terakhir adalah engkau belajar untuk mengaktifkan iman saudara. Markus 9 ayat 23 bilang begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang apa saudara? Yang percaya. Ibrani 10 ayat 39. Tetapi orangku yang benar akan apa saudara? Hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Engkau belajar mengaktifkan iman saudara. Kalau engkau punya pergumulan, masalah kesehatan, masalah keuangan, engkau belajar percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan kemuliaannya. Engkau belajar, saudara. Kita percaya iman adalah landasan dari semua yang ada. Karena kita percaya kita diciptakan oleh Tuhan kita dengan penuh keajaiban. Ini perlu kita taruh di hati kita. Saya mengalami kedamaian di hati saya saat saya mempraktekkan iman saya setiap hari. Engkau yang percaya katakan amin. Percayalah saudara sekalian. Tuhan sanggup apa saudara melakukan lebih dari yang kita doakan atau yang Anda pikirkan saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan dapat berdiri di hadapan siapapun juga. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidupnya. Iman itu memberikan kita power, kuasa. Iman itu percaya walaupun belum melihat sekarang. Saudara akan percaya bahwa Anda akan bisa berhasil, bisa sukses, walaupun Anda belum melihat sekarang. Saudara. Engkau yang percaya katakan amin. Saudara. Saya membaca sebuah buku yang berjudul The Millionaire Mind. Ditulis oleh Thomas J. Stanley. Ternyata inilah sebuah penelitian yang dari kurang lebih 200.000 orang diteliti. Saudara. Tapi kemudian disaring kembali dan hasil yang terakhir ada kurang lebih 200 orang yang dianggap sangat bahagia. Selain kaya, bisnisnya luar biasa, bisa menikmati hidup dan keluarganya beres. Dari hasil wawancaranya maka dirangkum ditulislah dalam buku The Millionaire Mind oleh Thomas Stanley ini saudara sekalian. Dan orang tersebut rata-rata sudah berumur dan mereka kaya dari satu generasi. Artinya mereka memulai usaha dari nol. Bukan karena warisan saudara sekalian. Kemudian orang ini diwawancara dan kemudian ada beberapa gaya hidup yang dia sampaikan dalam buku ini. Saya coba bagikan bagi saudara semua yang Anda bisa mencatat. Pertama saudara dikatakan orang-orang tersebut frugal. Hemat. Bukan kikir saudara. Beda orang kikir yang orang hemat. Dia hemat saudara. Yang berikutnya orang tersebut selalu hidup di bawah income mereka. Tidak hidup gali lubang, tutup lubang alias anti utang. Orangnya sangat loyal terhadap pasangan hidupnya. Tidak berpikir cerai dan setia sama pasangannya. Ada amin. Cara berpikir mereka berbeda dalam segala segi.
dengan orang-orang kebanyakan. Saudara. Ia punya integritas, punya disiplin, dan mampu mengembangkan social skill-nya, hubungan dengan orang lain. Dan ini menarik, dikatakan ia punya pasangan yang mensupport dia, selalu mendukung dalam keadaan enak maupun tidak enak, saudara sekalian. Tapi yang menarik dalam buku ini dikatakan, orang-orang tersebut memiliki iman yang kuat. Mereka have a strong religious faith. Dan menurut mereka, inilah kunci sukses mereka. Ketika ditanya, siapa mentor mereka? Hampir sebagian menjawab Tuhan Yesus. Wow. Saya berharap Anda juga punya pola pikir seperti orang-orang demikian, saudara sekalian. Saya nggak perpanjang firman Tuhan hari ini. Tapi saya mau tutup sebuah kutipan daripada Abraham Lincoln bilang begini. The best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk Anda bisa memprediksi masa depan Anda adalah dengan Anda menciptakannya. Jadi kalau Anda mau menciptakan masa depan yang baik, maka ciptakan sekarang dengan membuat apa? Keputusan yang penting dalam hidup saudara. Yang pertama apa? Anda belajar bertumbuh dalam sikap. Anda belajar merawat kesehatan Anda, karena itu merupakan kendaraan yang Anda bisa bawa untuk bisa mencapai tujuan hidup Anda. Dan Anda belajar untuk memperhatikan keluarga Anda yang mensupport kehidupan Anda. Anda belajar mengelola keuangan dengan baik dan benar. Dan yang penting adalah Anda mengaktifkan iman saudara. Demikian firman Tuhan hari ini, biar menjadi berkat bagi semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman hari ini menjadi rema kekuatan kepada umat-Mu. Bagaimana kami mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, bermakna. Bapa, ajar kami untuk membangun, kami bertumbuh dalam sikap hidup kami. Kami belajar memperhatikan, merawat kesehatan kami. Kami belajar memperhatikan keluarga kami. Kami belajar untuk mengelola keuangan kami dengan baik dan benar. Dan kami belajar untuk mengaktifkan iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kami semuanya. Kami bersyukur untuk hari ini. Biar firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih untuk akhir ibadah, di mana hari ini kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kau urapi, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Memberkati dengan kekuatan kesehatan yang terbaik. Biar lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati semua yang melayani, semua jemaat Tuhan.
dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.